الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidhil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah
ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Pertama dan utama, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir saat ini, keluarga juga saudara-saudara kita semua, Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Syafa'atun dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan syafaat. Asal kata 3 huruf shin, fa, ain disusun menjadi syafa'a, yashfa'u, syafa'un. Ada di surat 89 Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan ganjil. Maka arti kata dari syafaat adalah genap, lawan kata dari witir. Witir berarti ganjil, syafa'un berarti genap. Sedangkan syafaat definisi panjangnya adalah makhluk dan amal ibadah. Makhluk dan amal ibadah yang bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Saya cantumkan kata Allah di penghujung. Siapapun bisa memberikan syafaat, tapi harus izin Allah. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapapun yang bisa memberikan syafaat, semuanya harus izin Allah. Maka dalam doa kita tambahkan dengan sebutan Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ahli syafa'ah, pemberi dan penerima syafaat. Syafaat saya bagi menjadi 2, umum dan khusus. Umum adalah siapapun bisa memberikan syafaat, tapi harus izin Allah. Dan khusus adalah satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat dan sudah pasti Allah izinkan hanyalah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam beberapa pertemuan sering kita mendengar semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, karena apabila beliau memberikan syafaat sudah pasti Allah izinkan. Dan kita berharap semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Makhluk dan amal ibadah yang bisa memberikan syafaat, jumlah makhluk ciptaan Allah, manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, bidadari. Dari 6 ciptaan makhluk hidup Allah, yang bisa memberikan syafaat hanyalah 2, manusia dan malaikat. Maka jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, bidadari tidak bisa memberikan syafaat, hanyalah manusia dan malaikat. Syafaat umum. Syafaat umum saya bagi menjadi 5. Dunia, kubur, padang mahsyar, jembatan sirat, dan terakhir surga neraka. Dunia. Bicara mengenai syafaat tidak melulu akhirat. Di dunia pun kita bisa dan memberikan syafaat. Hadis sahih rawahu Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina
yablughuna mi'ah. Barang siapa yang meninggal dunia, jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah sebanyak 100 orang. Kulluhum yashfa'una illa syuffi'u fihi. Semua yang mensolatkan minta kepada Allah agar si mayit diampuni dosa-dosanya. Maka dengan izin Allah, ini mayit mendapatkan syafaat. Makanya berapa banyak keluarga berharap jenazahnya disolatkan setelah sholat Jumat. Saya sedikit melebar. Sholat kita 6 hari ke depan ditentukan dengan kualitas sholat Jumat kita. Saya teringat dengan sabda Rasulullah, "Waman masal hasa faqad lagha." Barang siapa yang memainkan batu kerikil di saat khatib menyampaikan khutbah Jumat, batu kerikil dikiaskan adalah handphone. Maka wahai jamaah yang saat ini sedang asyik memainkan handphone, saya tidak benci dengan kalian, tapi Nabi mengatakan faqad lagha, maka Jumatannya bisa sia-sia. Tidak disibukkan apapun, bahkan handphone. Dan Nabi mengingatkan apabila kalian tertimpa rasa ngantuk di masjid ketika khatib menyampaikan khutbahnya, pindahlah tempat, karena di sisi kalian ada setan yang berusaha membuat kalian mengalami rasa ngantuk. Keluarga menginginkan itu jenazah disolatkan setelah sholat Jumat, berharap agar yang mensolatkannya banyak. Adakah di Indonesia jumlah jamaah, jumlah yang mensolatkan jenazah lebih dari 100 orang? Ada. 2011 kita dikejutkan oleh dai 1 juta umat wafat, disolatkan dengan jumlah jamaah yang luar biasa banyak. 2013 kita dikejutkan oleh dai meninggal dunia, bahkan beliau meninggalnya di hari Jumat, di malam Jumat, dan disolatkan setelah sholat Jumat dengan jumlah jamaah banyak. Belum lagi pimpinan majelis sholawat, belum lagi pimpinan pesantren yang saya sebutkan disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, yang meninggalnya ustaz, kiai, habaib. Jika ada tokoh agama meninggal disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, itu barangkali saya katakan biasa, karena jamaahnya banyak. Tapi orang biasa seperti kita disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, itu sungguh luar biasa. Dan berharap sama Allah, biar jenazah kita nanti disolatkan dengan jumlah jamaah lebih dari 100 orang. Ayuhal muslimun, ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Banyak tidaknya kita disolatkan nanti tergantung dari sosial kita, bagaimana hablum minan nas kita. Maka jadilah manusia yang selalu berbuat kebaikan. Imam Syafi'i mengatakan, laisa lahu ahadun illa lahu muhibbun wa mubghid. Dalam hidup ini, kata Imam Syafi'i, membuat semua orang suka sama kita mustahil. Dalam hidup ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Suka atau tidak, yang penting kita tetap berbuat baik. Kebaikan kita kepada orang lain, itulah yang membuat kita disolatkan dengan jumlah jamaah banyak. Dalam Islam ada manusia yang disolatkan jenazahnya bukan lagi oleh manusia, tapi malaikat. Siapakah manusia dalam sejarah yang ketika wafat disolatkan dengan jumlah malaikat yang begitu banyak? Yang pertama adalah Uwais Al-Qarni. Beliau tinggal di Yaman, punya ibu yang sudah tua. Bahkan beliau rela gendong ibunya berangkat haji dari Yaman menuju Mekah. Dari baktinya anak laki kepada ibu, maka ketika Uwais Al-Qarni wafat, berbondong-bondong malaikat ikut mensolatkan jenazah Uwais Al-Qarni. Ada lagi selain Uwais Al-Qarni, namanya adalah Ummi Mahjan. Dalam hadis At-Tabrani, Nabi Muhammad bersabda, "Inni ra'aituha fil jannah lima talqutul qadha minal masjid." Apa yang membuat Ummi Mahjan disolatkan oleh jumlah para malaikat yang begitu banyak?
karena kebiasaannya membersihkan sampah yang ada di dalam masjid. Maka marbot masjid, para pengurus masjid yang mengabdikan dirinya untuk rumah Allah dan menyiapkan yang terbaik untuk tamu-tamunya Allah, maka nggak mustahil pengurus marbot masjid meninggal dunia disolatkan dengan jumlah jamaah yang luar biasa. Tapi ada manusia dalam sejarah meninggal dunia bukan lagi yang mensolatkan malaikat, tapi dimandikan oleh malaikat. Siapakah jenazah dalam Islam ketika meninggal dunia dimandikan oleh para malaikat? Namanya adalah Hanzalah. Ketika selesai perang Uhud, jenazah Hanzalah tergeletak. Rasulullah melihat malaikat turun dari atas langit memandikan jenazah Hanzalah. Maka Hanzalah adalah manusia dalam sejarah yang meninggal dunia dimandikan oleh para malaikatnya Allah. Kedua, kubur. Di kubur kita bisa mendapat dan memberi syafaat. Saya dapatkan hadis ini dalam kitab Bushrul Kaib Biliqa'il Habib karangan Imam As-Suyuti. Allah berfirman kepada bumi, "Ya arda la ta'kuli lahmahu." Wahai bumi, jangan engkau makan daging hambaku ini. Bumi menjawab, "Ya Rabb, kaifa akuluhu wa amal Qur'an baina janbaihi." Bagaimana aku bisa memakan daging hambamu ini? Bacaan Quran menjadi pelindung dan penolongnya. Maka orang yang selalu berdampingan dengan Quran, dia yang selalu baca Quran, maka Al-Quran menjadi syafaatnya di kubur nanti. Ada sahabat membangun kemah di atas kubur. Di malam hari sahabat tersebut tidak mengetahui kalau di bawahnya adalah kuburan. Maka di malam hari mereka mendengar ada sosok manusia membaca Quran surat 67 Al-Mulk Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Rasulullah, maka beliau mengatakan, "Yal mani'ah, yal munjiyah min azabil qabr." Barang siapa yang selalu membaca Quran surah Al-Mulk Tabarak, nomor urutnya 67, jumlah ayatnya 30, maka Al-Mulk menjadi pelindung atau syafaatnya dari azab kubur. 3. Manusia keluar dari kuburan menuju padang mahsyar, dan manusia kumpul dalam keadaan bersimpuh atau duduk di antara dua sujud. Kala itu manusia apa dan bagaimana bentuknya? Nabi bersabda, "Yusyarun nasu yaumal qiyamah hufatan, auratan, ghullan." Manusia kumpul di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian sehelai pun, dan manusia kumpul di padang mahsyar, kita laki-laki dalam keadaan ujung kelamin kita tertutup kembali seperti bayi yang belum dikhitan. Mungkin sebagian daerah menyebutnya kulu. Matahari tepat di atas kepala kita. Kala itu kita butuh syafaat. Berapa banyak manusia di padang mahsyar dalam hadis Nabi? Matahari tepat di atas kepalanya. Ada yang berkeringat sampai mata kaki, ada yang berkeringat sampai lututnya, ada keringatnya sampai pinggangnya. Bahkan ada manusia di padang mahsyar tenggelam dalam keringatnya karena efek matahari tepat di atas kepala. Tapi ada manusia yang mendapatkan naungan syafaat. Siapa mereka ini? Nabi mengatakan, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Orang yang suka puasa, orang yang rajin baca Quran, puasa dan Quran menjadi syafaat di padang mahsyar dari panasnya matahari padang mahsyar. Sekarang 21 Syawal. Syawal berakhir 29. Yang belum puasa sunnah Syawal masih ada waktu. Kerjakan sunnah Syawal, Ayyamul Bid, Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura,
puasa Nabi Daud, maka puasa-puasa itu dan bacaan Quran menjadi syafaat kita di padang mahsyar nanti. 4. Jembatan Sirat. Bagaimana bentuknya? Wa inna li jahannama jisrun adaku minasyari wa ahadu minasayf. Jembatan Sirat, Nabi mengatakan bentuknya sangat tipis, lebih tipis ketimbang sehelai rambut dan lebih tajam ketimbang pedang. Jembatan itu gelap dan kita butuh nur atau cahaya atau syafaat. Apa syafaat kita ketika nyebrang jembatan Sirat? Nabi mengatakan dalam hadis At-Tirmidzi, basyiril masyaina fi zulmi ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Umatnya Rasulullah, laki-laki yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, maka orang yang subuhnya berjamaah di masjid menyeberangi jembatan Sirat mendapatkan cahaya, mendapatkan sinar, dan Allah permudah menyeberangi jembatan Sirat. Syafaatnya adalah subuhnya tidak di rumah, tapi berjamaah di masjid atau di musola. Terakhir, surga dan neraka. Jumlah pintu neraka ada di surat 15:44, namanya adalah Al-Hijr. Laha sab'atu abwab. Jumlah pintu neraka ada 7. Jahannam, Lazza, Saqar, Hutamah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah. Dan jumlah pintu sorga bukan 7, tapi 8. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan, pintu jihad, pintu taubat, pintu ikhlas, pintu menahan marah dan maafkan orang. Dan sebelah kanan, pintu aiman, proses masuk sorga tanpa proses hisab. Di pintu sorga ada anak kecil yang enggak mau masuk ke surga. Saya ulangi. Di pintu surga ada anak kecil yang tidak mau masuk ke surga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allah katakan kepada anak-anak yang tidak mau masuk ke dalam surga, hanya berada di pintu-pintu. Udkhulul jannah, wahai anak-anak, masuklah kalian ke dalam surga. Anak-anak itu menjawab, abauna wa ummahatuna, ya Allah, orang tua kami mana? Ternyata anak-anak ini ingin masuk ke surga, syaratnya bersama orang tuanya. Allah mengatakan kembali, mali ara muhbatiin, kenapa kalian enggan untuk masuk surga? Anak-anak itu kembali mengatakan, abauna wa ummahatuna, mana orang tua kami ya Allah? Maka Allah panggil kedua orang tuanya, dan Allah katakan di hadapan anak-anak itu, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Baiklah wahai anak-anak, masuklah kalian ke dalam surga bersama kedua orang tua kalian. Siapakah anak-anak ini yang bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya? Mereka adalah orang tua yang punya anak. Anaknya meninggal dunia, usianya belum akil balik. Maka siapapun orang tua yang punya anak, anaknya meninggal dunia, usia belum akil balik, banyaklah bersabar, karena itu adalah tabungan yang akan menjadi syafaat di hari kiamat. Dan tutup, neraka. Jangan katakan hadis ini dhaif. Bisa dibuktikan dalam hadis rawahu Imam Muslim. Orang beriman yang sudah di surga, Allah izinkan ke neraka. Jangan dikatakan hadis ini dhaif. Orang beriman yang sudah masuk surga, Allah izinkan ke dalam neraka. Dalam hadis rawahu Imam Muslim. Untuk apa ke neraka padahal sudah di surga? Fatuhari muswarum ala nar. Badan dan pakaiannya diharamkan Allah dari sentuhan api neraka. Untuk apa ke dalam surga? Untuk apa ke dalam neraka setelah di surga? Maka kemudian dikatakan akhriju man araftum. Angkatlah siapa yang kalian kenal di dunia, pindahkan ke dalam surga. Maka kita bisa mengangkat saudara kita yang sudah di neraka, na'udzubillah, pindahkan ke dalam surga. Berapa jumlah maksimal? 2 orang. Kecuali mereka meninggal dunianya mati syahid. Dan syahid bukan hanya karena perang. Di jalan Allah mati syahid. Orang yang meninggal dunia karena mati syahid diizinkan mengangkat yang dia kenal, bukan lagi 2, tapi sab'ina min aqaribihi, 70 orang kerabat yang dia kenalnya.
Masih ada satu lagi, syafaat Rasulullah. Waktu kita terbatas. Insya Allah dalam khutbah Jumat di lain kesempatan kita bahas syafaatnya Rasulullah. Dan semoga dengan pembahasan ini kita mempersiapkan diri menjadi ahli syafaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nashkuru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabi wa a'immatul ummah wardallahumma an arba'atil khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana 'ala nabil adnan ahyina 'alal qur'an wa amitna 'alal qur'an wa najjina minan nirani bi hurmatil qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fi Iraq wa fi Suriah wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.